Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rida Sheni Parena dengan NIM 2305120404. Jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai praktikum routing statik. Dimana di sini saya sudah menyediakan simulasinya sesuai dengan berita praktikumnya. Nah, di sini tujuan dari pembuatan video kali ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara kerja routing statik pada aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, di sini kita akan mengenai bagaimana pesan itu dikirim antar PC maupun antar server yang mana dijembatani oleh router. Nah, pada praktikum kali ini kita akan membahas mengenai routing statik, di mana routing statik itu merupakan jenis routing yang dilakukan oleh admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Kemudian bagaimana sih ciri dari routing statik? Karena kan kita nanti juga akan membahas mengenai routing dinamis ya. Jadi di sini routing statik itu merupakan jalur spesifik yang ditentukan oleh admin jaringan. Pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Nah, itu pengertiannya. Kemudian cara kerjanya seperti kita akan melakukan konfigurasi routing yang dilakukan oleh admin. Setelah itu router melakukan routing berdasarkan informasi yang diterima di tabel routing. Dan terakhir admin jaringan menggunakan perintah IP route secara manual untuk mengkonfigurasi router dengan routing statik. Dan routing statik berguna untuk melewatkan paket data yang ada pada jaringan. Seperti itu. Dan ini adalah skema untuk routing kali ini, dan juga ada skenario yang sudah saya buat ulang di Cisco Packet Tracer. Langsung saja kita lihat bagaimana cara kerjanya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan 3 PC, di mana ada 2 PC yang terhubung oleh satu router di router 1 dan 1 PC terhubung di router 1. Sedangkan di router 3 itu ada 2 server. Nah, bagaimana cara kita menghubungkannya? Yang pertama kita akan kalian itu harus membuat PC terlebih dahulu. Kemudian pada PC kalian bisa sambungkan kepada router. Setelah kita buat router 1, router 2, kita buat server. Setelah server kita hubungkan dengan router 3 yang terhubung pada router 1 dan router 2. Seperti ini intinya. Kalian bisa menggunakan koneksinya di bagian ini dan gunakan connection yang gambar petir merah ini. Nah, di sini pada PC 1 terdapat IP configuration yang sudah kita setting, di mana pada bagian desktop pada IP configuration kalian bisa lihat di sini ada IP address-nya yaitu 192.168.1.1. Nah, di sini harus beda dengan pada bagian ini karena ini kan sudah dipakai. Jadi kita menggunakan 1.1 untuk PC satunya. Kemudian pada subnet masknya kita gunakan 255.255.255.192. Kenapa 192? Karena ini menggunakan /26. Karena /26 itu kan artinya 192. Setelah itu pada gateway-nya sudah saya tuliskan yaitu 62/26. Jadi kita tulis ulang 192.168.1.62. Seperti itu untuk PC pertama. Kemudian pada PC kedua juga sama. Yang membedakan di sini adalah itu. Kalau PC 1 kan 62, sedangkan PC 2 kan 126. Tapi sebenarnya kita bisa atur sesuai dengan kita. Nah, pada PC 2 ini IP address-nya yaitu 192.168.1.65. Nah, ini 65. Kenapa 65, Kak? 64. Karena ini kan sudah digunakan. Sehingga seperti yang saya katakan tadi, pada PC 2 itu harus menggunakan IP address yang berbeda. Kemudian setelah itu kita gunakan subnet mask 192 karena ini menggunakan /26. Dan kemudian pada gateway-nya itu menggunakan 126 di sini.
pada gateway-nya. Jadi 192.168.1.126 seperti itu untuk PC 2. Sedangkan untuk PC 3 di sini ada informasinya. Kemudian kita lihat pada PC 3 pada bagian desktop pada IP configuration. Pada PC 3 kita gunakan IP address-nya 192.168.1.129. Kita gunakan angka yang lebih tinggi satu atas dari 128, jadi 129. Kemudian ini pada 19 adalah 128 karena kita menggunakan /25 artinya pada 19 itu 128. Setelah itu pada gateway-nya kita gunakan 256 sesuai dengan data yang sudah saya buat di awal. Kemudian pada servernya kita lihat satu-satu. Saya sudah men-setting pada bagian desktop IP configuration. Lihat pada IP address-nya. Di sini IP address-nya yaitu 33.33.1. Harus beda ya dengan ini. Kemudian satu subnet mask-nya kita gunakan 0 karena ini /24. /24 itu artinya slash yang paling awal sehingga nilainya 0. Kemudian gateway-nya kita gunakan 33.33.33 karena ini gerbang keluarnya itu 3/24 seperti itu. Kemudian pada server 2 di sini pada bagian desktop klik IP configuration, kita menggunakan IP address yaitu yang ini 43.43.43.0. Ini kan sudah digunakan ya, jadi kita harus menggunakan yang .1. Setelah itu pada subnet mask karena 124 yaitu 0 pada bagian belakangnya. Setelah itu pada gateway-nya menggunakan 3 karena di sini sudah ada datanya. Nah, itu tadi untuk PC dan juga server. Bagaimana dengan routernya? Nah, untuk router di sini kita bisa lihat bagaimana cara menyeting router. Pada bagian router, kalian setting pada fast Ethernet, kalian terlebih dahulu on-kan. Kemudian di sini IP address-nya kita gunakan yang ini. Tapi kalian gunakan yang .162 seperti ini. 2, kemudian pada subnet mask itu 255.255.255.192. 192 karena /26 tadi. Itu untuk di PC1 yang mengarah ke PC1. Sedangkan router yang mengarah ke PC2 di sini menggunakan 192.168.1.126. Ini kan 126 ya. Kemudian setelah itu subnet masknya yaitu 192 karena /26. Kalian lihat pada bagian router di bagian bus Ethernet, lihat saja angka di sini. Nah, 62 itu merupakan IP address-nya, sedangkan /26 merupakan subnet mask-nya. Itu untuk PC1, sedangkan untuk PC2 itu di IP address-nya 126, sedangkan subnet mask-nya itu /26 artinya 192. Kemudian setting pada router 1 di serial 2 ini artinya menghubungkan ke router selanjutnya kayak gitu, antara router 1 dan router 3. Ini untuk 12.12.12.1 yang mengarah ke router ini, sedangkan pada serial 3 itu mengandung 13.13.13.1 yang mengarah ke router 3. Nah, kemudian pada bagian statik kalian jangan lupa untuk men-settingnya agar pesan kalian yang akan dikirim nanti bisa tersampaikan dan komputer bisa mengetahui jalan pergi dan pulang. Jadi komputer itu harus diajarkan yang ini. Nah, ini nanti kita bisa bahas lebih detail lagi. Ini sesuai dengan panduan untuk praktikumnya. Nah, untuk di sini langsung saja ya kita bahas sesuai dengan data yang diberikan oleh panduan praktikum.
seperti ini. Jadi di PC di router 1, maaf, pada bagian statik kita akan memasukkan 3 data. Nah, di sini sesuai dengan ini. Pada router 1 kita akan masukkan network destination-nya di sini nanti. Kalian ketik saja 192.168.1.126. Seperti itu. 128, sorry, itu 128. Kemudian netmasknya yaitu 255.255.255.128 dan gateway-nya 12.12.12.2. Itu yang mengarah ke sini. Sedangkan untuk yang mengarah ke server 1 kita menggunakan yang network destination 33.33.33.0 ini. Kemudian kalian masukkan, dan pada router 1 yang mengarah ke server 1 kalian gunakan yang 43.43.43.0 dan seterusnya. Itu tadi untuk settingan pada bagian statik, kemudian ada juga Ethernet dan juga untuk yang serialnya. Oke, kemudian bagaimana dengan router 2? Router 2 juga hampir sama. Jadi kalian bisa setting fast Ethernetnya, jangan lupa on kan. Setelah itu pada IP address-nya kalian bisa gunakan di sini 192.168.1.254 di sini. Ya. Kemudian 19-nya 255.255.255.128. Oke. Karena ini kan hanya terhubung oleh satu PC sehingga kita hanya masukkan fast Ethernetnya satu saja. Kemudian pada serialnya di sini yang terhubung ke sini yaitu 12 2 ini ya. Kemudian /24 jadi 0 seperti itu. Nah, ini juga yang terhubung ke router 3 23.23.23.2. Kemudian di sini sudah masnya. Setelah itu kita setting semuanya. Ini sudah. Kemudian pada bagian statik di router 2 kalian bisa inputkan data di router 2 ini mulai dari network destination. Di sini kalian masukkan 192.168.1.0 bagian network, kemudian bagian netmask ini 255.255.255.128 128 artinya /25, kemudian via-nya itu 12.12.12.1. Di sini nantinya hasilnya. Ketika kalian menginput data ini di router 2, maka setelah kalian add akan muncul di sini. Masukkan 3 data ini pada router 2 sampai habis dan lakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Sedangkan pada router 3 di sini juga sama. Pada bagian config fast Ethernet sambungkan dengan IP, memiliki IP address-nya yaitu 43.43.43.3. Di sini dihubungkan ke server 3, sedangkan subnet masknya karena /24 jadi 0. Kemudian untuk fast Ethernet di sini yang menghubungkan antara router 1 dan router 3 yang terhubung sama saya ada IP address-nya di fast Ethernet yaitu 33.33.33.3. Kemudian untuk subnet masknya itu karena /24. Kemudian pada serial number di sini yang menghubungkan antar router ya. Jadi ada 13 di sini. Kemudian /nya /24 jadi 0. Kemudian antara router 3 dan router 2 ada 23.23.23.3. Karena 3 di sini adalah gateway-nya. Kemudian pada 19-nya 0 karena /24. Kemudian pada bagian statik kalian masukkan saja data ini pada router 3. Tapi di sini ada kesalahan, kalian jangan masukkan 12 di 1, tetapi kalian masukkan 13 pada bagian
next hubnya. Tapi selebihnya kalian masukkan data yang sama. Di sini pada router 3 ya. Agar nanti jaringan komputer kalian bisa jalan dengan lancar. Oke, itu tadi merupakan settingan untuk PC, server, dan router. Kemudian kita akan coba mengirimkan pesan sesuai dengan perintah pada praktikum di sini ya. Di sini kita akan melihat simulasi skenario bagaimana pesan dikirim antara PC ke PC atau PC ke server yang dijembatani oleh router. Jadi kita set dulu real time, kemudian pada simulation kita pada zona kita edit filter, kita klik ICMP. Oke. Setelah itu kita coba mengirimkan pesan dari PC1 ke PC2. Kita lihat bagaimana cara kerjanya. Di sini kita jalankan. Jadi PC1 mengirimkan pesan pada router. Setelah itu router akan mengirimkan kepada PC2 karena yang merasa PC2 memang alamatnya. Kemudian PC2 mengembalikan kepada router dan router mengembalikan ke PC1 sehingga pesannya ini diterima dengan baik baik dari PC2 maupun PC1 dan hanya successful. Oke, dan kita hapus. Kita coba lihat pada perintah kedua. Di sini mengirimkan simpel PDU atau pesan dari PC1 ke PC3 seperti ini. Kita coba bercepat. Kita mulai. PC1 mengirimkan pesan pada router, kemudian router menghubungkan ke PC2. Nah, ini mungkin terkadang memang ada kendala ya. Kalian bisa hapus saja, kalian coba kirimkan data pesan ulang PC1 ke PC3 seperti ini. Mengirimkan pada router, router akan mengirimkan pada router 2, kemudian router 2 PC3. Setelah itu kembali ke router 1, router 1 mengirimkan kembali pesannya kepada PC1. Oke, pesan diterima dengan baik. Kemudian pada simulation juga muncul successful. Kita lihat lagi bagaimana ketika pesan dikirimkan ke dari server 1 ke server dari PC1 ke server 1, maaf. Kita mulai simulasinya. Ya, di sini PC1 mengirimkan kepada router, router mengirimkan kepada router 3. Router 3 mengirimkan kepada server 1, kembalikan lagi ke router 1 dan sampai di PC1. Kemudian ada tanda successful. Lanjut kita lihat bagaimana ketika pesan dikirimkan dari PC1 menuju ke server 2. Server 2. Mungkin kita ganti nama aja ya ini biar lebih. Ini server 1. Oke ya. Server 1, PC1 ke server 2. Saya coba real time aja, kita delete ulang dari PC1 ke server 2. Kita mulai. PC1 mengirimkan pada router 1, router 1 mengirimkan pada router 3. Karena tadi kita sudah ajari bagaimana cara kerjanya. Kembalikan lagi dan kembalikan lagi ke PC1 sehingga pesan diterima dengan baik. Oke, itu tadi dari PC1 ke server 2. Kemudian bagaimana ketika pesan dikirimkan dari PC3 ke PC1. Kita lihat ketika pesan dikirimkan dari PC3 ke PC1 melewati 2 router. Di sini pesan akan dikirimkan pada router 3, kemudian router 3 berarti router 1, router 1 mengembalikan ke PC1. Kemudian kembalikan lagi pesannya dan dikirim kembali ke pengirim asal yaitu PC3. Kemudian ini ada tanda successful ya. Kemudian setelah itu bagaimana
jika pesan dikirimkan dari PC3 ke PC2 sama melewati 2 router juga. Kita lihat diterima dengan baik oleh router dan mengirimkan kepada PC2. Jadi router itu akan melihat apakah tujuannya PC1 atau PC2 pada router 1. Ternyata pesan itu mengarah pada PC2, jadi tadi itu dikembalikan di PC2. Seperti itu. Kemudian kita lihat bagaimana ketika pesan dikirimkan dari PC3 ke server 1. PC3 ke server 1. Gini ya. Kita mulai simulasinya melewati 2 router, diterima oleh router 2, kemudian diterima lagi router 3, terima ke server 1, kembali lagi router 3, kirimkan lagi ke router 3 dan dikirim kembali ke PC3 router 2 tadi, sorry. Oke ya. Itu tadi PC3 ke server 1. Kemudian bagaimana ketika pesan dikirimkan dari PC3 ke server 2? Kita mulai dikirimkan kemudian router diterima dengan baik oleh server 2, kemudian dikembalikan lagi pesannya dan sampai pesan ke PC3 lagi. Kemudian bagaimana dengan pengiriman pesan antar server dari server 1 menuju ke server 2. Kita lihat, kita amati pergerakannya. Pesan dikirim pada router 3, kemudian router 3 akan mengirimkan pada server 2, dikembalikan lagi dan dikembalikan lagi ke awal. Kebanyakan berhasil ya, karena kebanyakan itu memiliki gateway-nya masing-masing. Kemudian bagaimana ketika pesan dikirimkan dari server 1 menuju ke PC1? Ini ya, tadi pesan dikirimkan pada router 3, kembali router 1 dan router 1, kembalikan lagi. Setelah itu pesan akan dikirimkan ulang kepada si pengirim awal, yaitu server 1. Oke, sudah untuk server 1 menuju ke PC1. Kemudian bagaimana dengan pesan yang dikirim dari server 1 menuju ke PC2? Jadi kita lihat bagaimana pergerakannya. Seperti ini. Oke, pesan diterima dengan baik, kemudian PC2 akan mengirimkan balasan kepada router yang dengannya, dan akhirnya pesan diterima dengan baik. Kemudian setelah itu bagaimana ketika pesan dikirim dari server 1 menuju ke PC3? Di sini lihat router 3, kembali ke router 2, dan kirim lagi ke PC3 dan dikembalikan lagi. Oke. Nah, di sini akhirnya pesan yang dikirim oleh server 1 menuju ke PC3 dikirim dengan baik dan diterima dengan baik, karena sebelumnya kita sudah mengajarkan bagaimana jalan pergi maupun jalan pulang pada router ya, dan juga menghubunginya seperti itu. Oke, itu tadi pembahasan kita mengenai bagaimana pengiriman pesan pada router statik dengan menggunakan aplikasi packet tracer, di mana kita memiliki komponen yaitu PC, server, dan router. Kurang lebihnya itu materi praktik kembali ini. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dengan video kali ini bisa memberikan sedikit manfaat. Kurang lebihnya seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.